beribadah meskipun melalui online seperti saat ini ya. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman bagi kita. Melihat perkembangan COVID-19 seperti saat ini, maka ibadah kita hanya dilakukan secara online hingga waktu yang belum ditetapkan. Lalu yang selanjutnya, untuk persembahan, Bapak Ibu boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kemudian nanti boleh dikumpulkan dan ditransfer ke rekening atas nama Ibu Lydia Rahmat Erik, dan bisa mengkonfirmasi kepada Ibu Lina Kelian. Warta gereja akan dibagikan melalui WhatsApp. Dan jika Bapak Ibu Saudara belum menerima, bisa menghubungi Bapak Arif dan Saudari Dia. Untuk jam doa sementara waktu akan dilaksanakan juga melalui Zoom. Link Zoom akan diberikan 30 menit sebelum jam doa dimulai di grup WA GBI Pabaton. Bagi yang tidak dapat mengikuti Zoom, dapat mengikuti doa link. Kemudian untuk kelas baptisan, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, bisa mengikuti kelas baptisan terlebih dahulu yang diadakan setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat via Zoom juga. Nah, pendaftaran boleh menghubungi Bapak Pendeta Kasta. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita berkumpul menyembah Tuhan, Roh Allah boleh bekerja. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat kami berkumpul. Dan biarlah kita diajar untuk senantiasa memuliakan namanya. Ketika hati kita menyembah, Allah berkenan pada penyembahan kita. Saat kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tiada berkesudahan. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Panggilan berbakti diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9. Siapa yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan menurut perbuatan kita, tetapi menurut tujuan dan kasih karunia-Nya sendiri yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum dunia dimulai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami masih diizinkan untuk kembali bersekutu, beribadah, meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Kami terus bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan waktu demi waktu bagi kami untuk kami boleh jalani, dan saat ini diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong ibadah kami, pimpin kami supaya kami semua sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami, menolong kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan boleh menyelamatkan hidup kita. Yang tadinya kita berdosa, kita kembali diselamatkan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan biarlah kita setiap hari memuji keajaiban kasih Tuhan dalam hidup kita. Nyanyi dan bersoraklah.
syafaat. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Riana. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan menyanyikan lagu NP nomor 287, Yesus Kawan yang Sejati. Ketika kita lemah, kita butuh topangan, kita boleh berdoa, menaikkan doa padanya. Karena Yesus adalah penolong kita. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait ketiga. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan kepadamu bahwa kami Tuhan sudah Kau layakkan untuk kami memanggil Engkau sebagai Bapa, dan Engkau sudah menjadikan kami semua Tuhan sebagai anak-anak kesayangan Allah. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mohon ampun kepadamu ya Bapa, apabila di dalam tutur kata kami maupun dalam pekerjaan kami ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampunkanlah Tuhan dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk Gereja Baptis Pabaton, untuk jemaat Pabaton, untuk seluruh Tuhan anak-anak manusia di bumi ini juga Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mendoakan ya Tuhan beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan mau Tuhan mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan. Kami mengucap syukur untuk pemerintah Indonesia yang menjadikan kami boleh bersosialisasi, boleh kami hidup di negara kami yang sangat kami cintai. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang boleh menjadi pemimpin di negara kami Tuhan. Tuhan berkati negara kami dengan secara berlimpah. Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan untuk setiap kesulitan yang dihadapi oleh negara kami. Berikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan bagi Bapak Jokowi beserta Tuhan dengan seluruh jajaran di kepemerintahan Indonesia ini Tuhan, dan Engkau memberkati pemerintah kami Bapa. Tuhan Yesus, kami akan teringat kepada Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang pada saat ini juga Tuhan, mereka semua berpacu Tuhan untuk menyelesaikan setiap program-program yang ada Tuhan, terutama Tuhan untuk Munas Tuhan. Kami mendoakan agar Munas boleh berjalan dengan baik Tuhan, baik itu yang dilaksanakan pada tahun depan Tuhan. Engkau memberkati setiap panitia yang terlibat, Engkau memberkati Bapak Pendeta Yosia Wartono beserta dengan seluruh jajarannya Bapak. Kami mendoakan Yayasan Rumah Sakit Baptis
Kami mendoakan seluruh lembaga baptis, dan Tuhan akan memberkati seluruh program yang ada. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan sahabat-sahabat kami yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Mereka ada di rumah sakit yang menderita COVID ya Bapa. Kami teringat Tuhan untuk yang ada di rumah sakit, baik itu jemaat yang ada di Taman Wisma Asri, Bapak Heri dan Ibu Maria Sohar yang saat ini sedang berperang dengan COVID di Rumah Sakit Bekasi. Kami percaya Tuhan menolong, menyembuhkan Tuhan, mengangkat seluruh sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, dan mereka boleh menang atas COVID. Kami mendoakan Pendeta Agus beserta dengan Ibu Wulan, Pendeta Gereja Baptis Taman Wisma Asri. Tuhan juga akan berikan kesembuhan Tuhan di dalam COVID ini. Mereka berisolasi mandiri di rumah. Tuhan sertai Tuhan agar mereka boleh sembuh Tuhan. Kami teringat akan pasien COVID di rumah sakit baptis maupun di rumah sakit manapun Tuhan. Tuhan akan sembuhkan mereka Tuhan. Tambahkan Tuhan bilangan kesembuhan untuk COVID. Tuhan Yesus, kami terus mendoakan Tuhan pemerintah kami yang saat ini sedang berperang Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan pandemi Corona yang tidak kelihatan Tuhan, namun Tuhan sangat menakutkan bagi kami. Tapi Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa yang boleh memberikan damai sejahtera bagi kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga terus mendoakan jemaat Mabaton Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit di rumah. Ibu Kasman, Ibu Fancy ya Bapak Budi dan Ibu Budi, oleh lanjut usia Ibu dari Ibu Sundari dan Ibu Suharwanto, Bapak Seng-Seng, dan jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan menolong jemaat kami Tuhan untuk sehat, untuk pulih. Kami mendoakan jemaat kami yang dalam keadaan saat ini, dalam keadaan ekonomi kesulitan, baik itu oleh karena pekerjaan yang berkurang, oleh karena hal-hal yang lain Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk memberkati Tuhan dimanapun jemaat kami berada. Tuhan Yesus akan berkati dengan berkat yang melimpah. Tuhan terus berikan kesetiaan kami Tuhan, untuk jemaat Mabaton, untuk setiap hari semakin mencintai Engkau Tuhan, semakin bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pelihara kami Tuhan hari lepas hari, berikan kami panjang umur ya Tuhan, untuk kami terus dapat melayani Engkau, memuliakan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa, beralaskan iman kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan panggilan memberi bagi kita semua yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah sumber berkat. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau memberikan berkat-berkat bagi kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna bagi pemberitaan Injil-Mu, sarana untuk bersaksi dan bersekutu dan melayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Engkau berkati setiap pekerjaan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang menjadi upaya kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa surgawi memelihara
berjudul Rahasia Semangat Orang Percaya. Kita akan membacakan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita akan mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kasta Sitepu. Kita akan menyanyikan lagu Firman Hidup, NP nomor 98. Kita percaya bahwa firman-Nya sungguh indah, yang akan memberikan ajaran kepada kita, menuntun hidup kita. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Bait yang ketiga. Mari kawan kemakanlah firman hidup kekal, yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal, bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Salam Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mengucap syukur kita boleh berbakti bersama-sama meskipun kita berbeda jarak, tempat dan waktu. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas oleh jarak, tempat dan waktu. Karena itu mari tetap bersukacita, arahkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya yang penuh kuasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami mau mengucap syukur karena Allah yang kami sembah tidak pernah ingkar akan janjinya. Karena itu Tuhan, lewat firman-Mu sebentar lagi kami dengar, kami ingin kembali dikuatkan, diteguhkan oleh janji kebenaran firman-Mu yang akan kami terima. Pengurapan dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu kami terima, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu dengan baik. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu boleh mengambil bagian yang terbesar, terpenting dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama saya katakan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Rahasia Semangat Orang Percaya. Pasti akhir-akhir ini banyak orang yang patah semangat. Mereka kehilangan optimisme dalam hidup mereka karena kesulitan yang bertubi-tubi ya. Karena corona belum kunjung berhenti, bahkan kita lihat lonjakan terus terjadi. Nah, ini ternyata membuat letih kebanyakan orang. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menerima satu rahasia kebenaran firman-Nya yang akan membuat kita semangat. Apapun yang kita hadapi, kita tetap semangat. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari Roma
1 ayat yang ke-16 dan 17. Nah, tadi jelas dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Yang menulis kitab Roma adalah Paulus. Paulus adalah seorang penginjil yang melayani bangsa-bangsa lain termasuk Yunani. Dan di kitab Roma ini kita melihat Paulus sedang memberitakan Injil kepada orang-orang Roma. Kita tahu Roma adalah kota yang besar, kota yang banyak orangnya. Tetapi seorang Paulus tidak pernah berkecil hati meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar, karena ia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar. Oleh sebab itu dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Artinya, walaupun situasi buruk, situasi penuh dengan tantangan, situasi mungkin dia juga ditolak oleh orang-orang pada waktu itu, tapi Paulus sedikit pun tidak kecut hati. Ia tidak jauh dari kata patah semangat. Ia penuh dengan optimis, antusias, dan semangat, sehingga dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ini adalah rahasia semangat kita sebagai orang percaya. Karena semangat kita bukan berasal dari dunia ini, tapi semangat kita berasal dari Tuhan. Injil artinya adalah bukan sekedar kabar baik, tapi kalau Bapak Ibu baca di bahasa aslinya, Injil itu adalah kabar yang sungguh sangat baik. Luar biasa, kata yang luar biasa. Injil itu artinya kabar yang sungguh sangat amat baik. Kenapa? Karena manusia berdosa yang harusnya dihukum, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk dibenarkan. Itulah kenapa dikatakan kabar yang sungguh sangat baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, di sana tidak dikatakan menyelamatkan orang yang melakukan. Di sana tidak dikatakan orang yang diselamatkan adalah orang yang taat melakukan hukum-hukum, tetapi orang yang percaya. Jadi Injil itu adalah satu alat di tangan Tuhan untuk mentransform kehidupan, untuk membuat segala sesuatu menjadi mudah, ya. Nah, kita lihat ketika seorang penyamun yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, ya, waktu itu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah ketika Engkau datang sebagai Raja. Nah, apa yang Yesus katakan di sana? Kalau Bapak Ibu baca di sana, Yesus gak katakan, oke, aku mau menyelamatkan kamu, tetapi kamu harus kembalikan dulu yang pernah kamu curi. Ya, Yesus gak katakan seperti itu. Kalau Yesus katakan seperti itu, mungkin penyamun itu akan berkata, iya Tuhan, aku mau mengembalikan Tuhan, tetapi aku disalib, gimana caranya? Gitu ya. Karena itu Yesus tidak mempersulit saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaannya, untuk diselamatkan, untuk beroleh yang kekal. Tapi Yesus membuat segala sesuatu menjadi mudah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ketika manusia, kita melihat manusia itu cenderung berpusat pada perbuatannya, berpusat kepada usahanya. Makanya Yesus dibenci, dimusuhin oleh orang-orang yang berfokus pada perbuatannya. Siapa itu? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi di sini kita lihat Paulus sedikit pun ia tidak mundur, sedikit pun Paulus tidak patah semangat. Karena apa? Injil yang dia beritakan jauh lebih besar, memberi dia kekuatan, memberi dia semangat, memberi dia optimisme untuk terus memberitakan kabar baik. Jadi mungkin saudara bertanya, sebegitu mudahkah Pak untuk kita selamat? Ya, mudah. Mudah. Untuk saudara diselamatkan itu mudah. Tapi ingat, mudah bukan berarti murah. Mudah bukan berarti apa? Murah. Ya, mungkin bagi kita mudah karena kita menerima gitu ya. Tapi buat Bapa, buat Yesus sendiri tidak mudah. Karena apa? Karena dia tergantung disalib selama 6 jam, ya. Arti tergantung itu ditolak oleh surga dan ditolak oleh dunia. Dia menjadi orang yang paling terkutuk. Dia diremukkan, dia dipermalukan, dia dipukul, ditindas.
Karena apa? Dia menanggung segala kutuk dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi sejak waktu itu segala penyakit kelemahan kita, segala dosa telah ditanggungnya, sehingga saudara yang percaya akan berkemenangan, sehingga kita yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Waktu Yesus di Taman Getsemani, di sana dikatakan bahwa ya Bapa, ya, Lukas 22 ayat 42 dan 44 dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan situasi Yesus akan disalib itu tidak mudah. Tapi bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara dan saya memperoleh keselamatan begitu mudah, hanya percaya dan menerima. Tapi buat Yesus begitu penuh dengan perjuangan. Sampai dikatakan di sana ia berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Artinya murka karena dosa manusia. Tetapi selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Artinya ini tidak mudah bagi Yesus. Tapi kita lihat di sana kata cawan itu adalah murka Allah. Artinya Yesus sendiri berdoa supaya murka Allah itu tidak ditanggung sama dia, karena ia sangat ketakutan sampai peluhnya menetes ke tanah. Tetapi ada kabar baik yang kita bisa lihat di sini, yang kita bisa dengar di sini. Karena waktu manusia jatuh, yaitu manusia Adam jatuh di Taman Eden, ya, sejak waktu itu manusia harus berpeluh mencari makan dan untuk hidup. Tetapi apa yang dikutuk di Taman Eden ditebus oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ketika Yesus peluhnya menetes ke tanah dengan titik-titik darah, sejak waktu itu tanah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun anak-anak Tuhan, kemanapun saudara yang percaya kepada Yesus, di mana kita menginjak tanah, di situ kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Hasil penebusannya adalah ketika Yesus disalib, ketika Yesus mengalami kutuk dosa manusia, sejak waktu itu manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya karena Yesus menanggung kutuk dosa kita di atas kayu salib, sejak waktu itu kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Kita akan berkemenangan, kita akan menerima segala berkat kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Hambatan terjadi ketika orang-orang merasa dirinya benar, lebih kudus daripada orang lain, ya. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi mudah, tetapi manusia mempersulitnya. Karena apa? Manusia berfokus pada perbuatan. Karena lewat perbuatan manusia ingin dihargai, ingin diakui, ingin dihormati. Nah, karena itu orang benci dengan pengajaran Yesus. Banyak orang benci dengan ajaran-ajaran yang disampaikan lewat Injil, ya. Karena apa? Karena orang-orang lebih suka menonjolkan perbuatannya. Ya, karena banyak orang yang merasa dirinya benar, kudus, lebih kudus daripada orang lain. Mereka menjadi sombong, tidak bisa memperoleh apapun, ya. Jadi orang-orang yang sombong, orang yang mengandalkan, orang yang merasa dirinya bisa, tidak akan pernah memperoleh apapun dari tahta kasih karunia Tuhan. Orang yang bisa menerima kasih karunia Tuhan adalah orang yang merasa dirinya tidak layak. Orang yang menyadari dirinya berdosa. Nah, kalau saat ini saudara merasa diri sudah berdosa dan merasa tidak layak, saudara akan menemukan dan menikmati kasih karunia Allah. Makanya Yesus itu sangat dibenci oleh orang-orang Farisi, ya. Orang-orang Farisi. Tetapi hari ini kita akan dikuatkan sama seperti Paulus dikuatkan oleh Injil.
Tuhan ingin juga menguatkan jemaat Gereja Baptis Pabaton. Meskipun banyak orang yang tidak menyukai, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap kuat, ya. Saya mau ngajak kita melihat sebuah kasus yang dilalui oleh Tuhan Yesus di Markus 3 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Manakah yang diperoleh pada hari Sabat? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, yang dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Nah, di sini orang Farisi itu bermaksud ada di situ, ada bersama Yesus, bermaksud untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Karena apa? Orang Farisi benci sama Yesus. Karena apa? Karena Yesus ternyata membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Untuk masuk surga itu lebih mudah hanya dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang-orang Farisi di sana benci sama Yesus. Mereka ditanya oleh Yesus, mana yang diperolehkan di hari Sabat, menyembuhkan atau gimana? Lalu mereka sebenarnya tahu jawabannya, tetapi mereka nggak mau menjawab, ya. Maka di sana dikatakan mereka degil hati, maka Yesus berduka cita dan marah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini salah satu peristiwa di mana Yesus marah, ya. Sebenarnya waktu Yesus mengobrak-abrik di bait suci itu, di sana tidak ada dikatakan kata marah, ya. Tapi di sini dikatakan kata marah. Kapan Yesus marah, ya? Apa yang membuat Yesus marah? Yang membuat Yesus marah bukanlah dosa. Ingat Bapak Ibu, yang membuat Tuhan Yesus marah bukanlah dosa. Dosa justru alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang membuat Yesus marah adalah ketika orang-orang berfokus pada perbuatannya, ketika orang-orang merasa mampu dengan usahanya, ketika orang-orang merasa layak, merasa bisa diselamatkan lewat perbuatannya. Karena itu Tuhan marah kepada orang-orang pada waktu itu, karena mereka menolak kasih karunia Allah. Yesus membuat segala sesuatu menjadi mudah karena Ia datang membawa kasih karunia. Kasih karunia membuka jalan bagi kita untuk memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan orang Farisi membuat segala sesuatu menjadi menjadi sulit, ya, karena mereka masih hidup dalam perjanjian yang lama. Kalau mau sembuh, datang aja besok. Ini kan hari Sabat. Ini bukan waktunya untuk menyembuhkan. Sesungguhnya mereka itu menaruh kuk hukum Taurat di pundak bangsa Israel. Sesungguhnya mereka pun ternyata tidak sanggup melakukannya. Makanya Yesus datang ke dunia lalu berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Karena Yesus telah mengganti kuk yang baru itu. Nah, apa itu kuk yang baru? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita tahu kuk yang baru itu, kita mau lihat dulu, ya. Kalau kita kembali ke peristiwa Adam, Adam dan Tuhan waktu itu punya perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu apa perjanjiannya? Perjanjiannya apa? Tuhan bilang, jangan makan buah pohon larangan ini. Semua buah dalam di taman ini boleh kalian makan, ya, bebas. Tapi satu nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ternyata Adam dan Hawa melanggarnya, ya, maka mereka kena hukuman. Lalu selanjutnya Tuhan membuat perjanjian yang selanjutnya, yaitu perjanjian dengan umat Israel, ya. Musa menyampaikan hukum Taurat, ya.
Maka di sana kalau mereka mendengarkan, maka mereka diberkati dan diselamatkan. Tapi ternyata mereka juga gagal, akhirnya mendatangkan kutuk bagi mereka. Jadi dalam perjanjian lama ada berisi sebenarnya tentang perjanjian Allah dan manusia. Ya, yang namanya perjanjian ada bagian kedua belah pihak ya. Kalau ditaati akan diberkati, tapi kalau nggak ditaati akan dihukum gitu. Nah, jadi sesungguhnya perjanjian lama ini sudah selesai ya. Kita sekarang masuk dalam perjanjian yang baru. Tetapi banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam perjanjian yang lama. Mereka masih hidup dalam perjanjian yang lama ya. Sehingga tidak ada semangat, tidak ada optimisme, tidak ada semangat, tidak ada kemenangan, tidak ada kelegaan, nggak ada damai ya. Karena berfokus pada perbuatan manusia. Banyak orang Kristen pada zaman ini juga kembali ke perjanjian lama. Mereka kembali kepada kuk yang berat, yang sesungguhnya mereka nggak bisa pikul. Makanya Tuhan bilang, pikullah kuk yang kupasang. Ya, Tuhan menggantikan kuk yang lama, apa itu? Perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Nah, bukan berarti hukum Taurat salah, Bapak Ibu. Bukan berarti hukum Taurat salah. Hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus ya. Hukum Taurat itu diberikan kepada manusia supaya manusia sadar, supaya manusia tahu mereka berdosa dan sadar mereka membutuhkan Tuhan. Mengapa ada perjanjian lama ya? Karena supaya, sekali lagi, supaya manusia sadar dia membutuhkan Tuhan. Supaya saat manusia tahu dia berdosa dan sadar dia membutuhkan Tuhan. Nah, makanya di Ibrani 8 ayat 7 berkata, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, ternyata perjanjian yang lama tadi, Adam gagal, orang Israel gagal. Maka Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Nah, apa itu perjanjian baru? Ada yang tahu? Coba apa itu perjanjian baru? Ya, bukan Matius Markus ya. Nah, kita akan lihat apa itu perjanjian yang baru. Nah, tapi sekali lagi saya mau saudara mengerti, hukum Taurat itu tidak salah. Hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus. Tetapi yang salah apa? Manusianya. Manusia tidak sanggup untuk menaati hukum Taurat. Manusia tidak mampu selamat dengan perbuatannya. Manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Kalau begitu, kalau manusia tidak mampu dengan usahanya, maka tidak seorang pun akan diberkati. Sedangkan Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi setiap keluarga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Dia mengasihi umat gereja baptis Pabaton. Tuhan ingin jemaat ini diberkati. Tuhan ingin keluarga-keluarga saudara menikmati berkat-berkat kehidupan yang Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan ternyata manusia tidak mampu. Nah, bagaimana caranya? Maka Tuhan membuat perjanjian yang baru. Bapak Ibu tahu perjanjian yang baru apa? Kita buka Alkitab kita. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini adalah klausal, ini adalah perjanjian yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, saya mau tanya, bagian mana yang harus kita lakukan di dalam perjanjian ini? Bapak Ibu tahu? Kalau tadi perjanjian lama ada bagian kita, nggak boleh makan buah pohon larangan, harus menaati hukum Taurat. Tapi kalau di perjanjian baru ini ada nggak bagian kita?
Nggak ada. Makanya Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi mudah. Nggak ada. Bagian kita hanya percaya dan menerima. Yuk kita katakan sama-sama, percaya dan menerima. Loh, Tuhan itu berubah dong Pak? Enggak, Tuhan itu tetap sama, ya. Karena Tuhan buat perjanjian bukan lewat saudara, tetapi lewat seorang pribadi, ya. Apakah dia menggagalkan hukum Taurat? Enggak. Apa dia berubah menjadi Allah yang lembek? Enggak. Hukum Taurat itu tetap berlaku, tetapi yang beda di sini apa? Lewat anaknya dia menggenapi hukum Taurat. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi melakukan apapun. Yang perlu kita ambil bagian adalah percaya dan menerima. Enak enggak? Enak sekali, puji Tuhan. Bagian yang harus kita tanggung yaitu dosa yang harus kita bayar, sudah Tuhan Yesus lunasi di atas kayu salib. Karena itu Tuhan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Kalau Tuhan membuat segala sesuatu menjadi mudah, Dia memberikan kita hadiah yang begitu luar biasa. Kenapa kita lemas, lesu, dan lunglai? Kita harus bersemangat. Amin. Ya. Kalaupun sebentar lagi orang-orang mendengungkan resesi, banyak orang ketakutan, kita nggak perlu takut. Kenapa? Tanah yang terkutuk di Taman Eden, Tuhan telah tebus di Taman Getsemani. Sehingga kemanapun saudara akan melangkah, di mana tanah saudara injak, di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan hanya punya segala sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Meskipun dunia akan runtuh, meskipun dunia akan tergoncang, tetapi berkatnya akan tetap mengiring setiap anak-anak Tuhan. Jadi gak boleh kita takut, gak boleh kita hilang harapan. Karena di dalam Tuhan tersedia segala yang baik. Nih, saya mau kasih tahu buat jemaat Tuhan, ya, kita bukan hidup berdasarkan ekonomi dunia ini, tetapi kita hidup berdasarkan ekonomi surga. Amin. Ekonomi dunia boleh resesi, boleh naik turun, tetapi ekonomi surga tetap stabil. Dan kita hidup berdasarkan ekonomi surga. Karena itu, mari ambil bagian yang terbaik dalam hidup kita, menerima dan percaya akan kasih karunia-Nya. Hiduplah di dalamnya. Karena Tuhan Yesus telah menanggung segala kutuk kita, dosa kita, ya. Kalau ada sakit, kalau ada situasi yang tidak baik, yakinlah di atas itu semua kita akan mengalami kemenangan. Karena itu berdoa dengan berani, penuh keyakinan, optimis, melangkah dengan penuh optimis. Apapun tantangannya, kita bersandar pada kekuatan kasih karunia Allah. Anda dan saya pasti menang dan unggul. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana caranya menang dan unggul, mengandalkan kekuatan kasih karunia Allah. Maka tetaplah bersemangat, antusias, ambil bagian saudara. Meskipun kita harus banyak di rumah, ambil, tetap semangat berdoa, tetap bersemangat menyerahkan, bergantung penuh kepada Tuhan, tetap mengandalkan kasih karunia-Nya di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Maka saya percaya, ya, berkat yang luar biasa akan menghampiri kita. Pemeliharaan dan pertolongan serta perlindungan Tuhan yang luar biasa akan menyertai kita kemanapun kita akan pergi. Karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak semangat untuk mengiringi Tuhan. Ada rahasia yang besar yang Tuhan telah singkapkan bagi kita, bahwa kita telah menerima Injil yang adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan setiap orang percaya, melayakkan kita menjadi anaknya, dan melayakkan kita menerima segala yang baik. Apapun situasinya, apapun kondisinya, pasti saudara dan saya akan dipelihara, ditolong, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu. Dialah hamba-Mu yang sudah sampaikan, Tuhan, boleh diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua tidak akan pernah lagi lesu, letih, lunglai, tetapi kami akan terus optimis, semangat, antusias. Karena pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kutuk kami Engkau telah tanggung, sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun. Kami tahu Tuhan,
berkat-berkat telah Engkau sediakan buat kami. Kami tidak perlu takut meskipun dunia tergoncang, meskipun terjadi resesi, pemeliharaan Tuhan pasti sempurna dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan untuk kesetiaan kita dalam berbakti beribadah. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Arahkan hatimu, arahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Sungguh kami menikmati kuasa firman-Mu. Biarlah firman-Mu dimateraikan dengan baik dalam hati kami, sehingga kami akan terus bersemangat apapun yang kami hadapi, apapun yang harus kami lewati, karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu dimanapun berada, berkati kesehatan jemaat-Mu dimanapun, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau yang buat berhasil. Jauhkan sakit penyakit, virus kuman, jauhkan kecelakaan, jauhkan musibah, mara bahaya apapun. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati anak-anak kami dalam sekolah mereka, berkati anak-anak muda dalam studi, dalam pekerjaan mereka, berkati anak-anak muda kami Tuhan dalam jodoh mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik, pasangan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga berkati orang tua kami yang bekerja. Tuhan menolong dan memberi kekuatan, semangat dan sukacita senantiasa. Buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, juga Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Biarlah kalau ada jemaat-Mu yang saat ini lemah imannya, biarlah Tuhan menguatkan mereka. Biarlah mereka memperoleh gairah kembali karena kasih karunia-Mu yang dilimpahkan atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah keluarga jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau yang menyertai langkah mereka, Engkau yang memimpin mereka, sehingga mereka selalu dimampukan untuk membawa terang kasih Tuhan, menjadi saksi Kristus, dan menjadi keluarga yang terus saling menguatkan, saling memperhatikan dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan buat cabang kami yang ada di Tanjung Marawa. Tuhan juga berkati mereka di sana tetap terpelihara dan terus berikan pertumbuhan iman yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa Surgawi melimpahi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, memenuhi hati kita dengan kasih setianya, kasih karunia-Nya Tuhan yang melimpah-limpah. Kemanapun Engkau pergi, Tuhan menyertai Engkau, Tuhan mengurapi Engkau, Tuhan menaungi Engkau dengan kasih-Nya, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kemenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat